to the bone. Now you're dancing all over my soul. I'm falling to pieces, to pieces, to pieces. But I still stay, 'cause you're the only thing I know. So won't you take, oh, won't you take. Di sini saya akan membahas apa makna demokrasi dalam perspektif ideologi komunis. PKI berpandangan bahwa keberadaan banyak partai politik adalah hal wajar dalam masyarakat yang masih terbagi dalam kelas-kelas sosial serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Namun, banyaknya partai dengan dasar dan tujuan dinilai tidak efektif. Karena itu, penyederhanaan dan penyatuan partai dianggap perlu dan akan terjadi secara alamiah sesuai dengan pengembangan sejarah. Hubungannya dengan partai lain, PKI menyatakan kesediaannya dalam bekerja sama dengan partai manapun yang jujur membela kepentingan rakyat untuk membangun Front Persatuan Nasional. Kerjasama ini tidak meniadakan perbedaan pandangan karena kritik yang terbuka dan bersaudara dipandang dari bagian kerjasama yang sehat. Pembentukan Partai Komunis Indonesia yaitu PKI tidak dapat dilepaskan dari proses kebangkitan nasional Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sejak saat itu, kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan rakyat. Dan kaum terpelajar Indonesia banyak menyerap pemikiran Barat tentang demokrasi dan kemerdekaan. Namun, mereka melihat adanya pertentangan antara ajaran tersebut dengan praktik kolonialisme pada saat itu, yaitu Belanda. Kekecewaan ini mendorong lahirnya berbagai bentuk perlawanan. Salah satunya Komite Bumi Putra tahun 1913. Perkembangan penting terjadi setelah revolusi sosialis Oktober tahun 1917 di Rusia yang memberi inspirasi tentang perjuangan revolusioner pada 23 Mei 1920. Perkumpulan sosial di Demokrat Indonesia dilebur menjadi PKI. PKI kemudian bergabung dengan Komintern dan dipandang sebagai partai yang memiliki teori serta organisasi untuk memimpin perjuangan rakyat melawan imperialisme dan kolonialisme. Sejak berdirinya PKI, istilah Marxisme dan Sosialisme semakin dikenal luas di kalangan buruh dan rakyat. Banyak partai dan tokoh menggunakan istilah tersebut untuk menarik dukungan. Bahkan tokoh nasional non-komunis sering dicap komunis oleh pemerintah kolonial. PKI menilai hal ini sebagai tanda kemenangan teori Marxisme, namun juga membuka peluang pemalsuan ajaran. PKI mengkritik kelompok yang mengaku Marxis atau sosialis kanan atau oportunis. Kelompok ini dinilai merusak persatuan buruh, melemahkan perjuangan rakyat. PKI tetap membedakan antara pimpinan partai dan anggota akar rumput yang dianggap jujur dan progresif, serta terus mengajak mereka membangun persatuan nasional. PKI menolak tuduhan bahwa mereka ingin menghapus demokrasi dan mendirikan diktator perseorangan atau diktator partai. PKI menyatakan bahwa yang diperjuangkan adalah diktator demokrasi rakyat, yaitu kekuasaan rakyat mayoritas atas kelompok kecil yang dianggap sebagai musuh rakyat, seperti kaum imperialis dan tuan tanah besar. Dalam sistem ini, hak-hak demokrasi diberikan kepada rakyat luas, sementara kelompok reaksioner dibatasi kekuasaan politiknya.
PKI menegaskan dukungannya terhadap sistem pemerintahan koalisi yang demokratis dan menjamin kebebasan beragama. PKI juga menolak penggunaan agama sebagai alat politik yang dapat memecah persatuan nasional. PKI menolak pandangan bahwa pengusaha nasional harus segera dilikuidasi hanya karena mereka merupakan golongan yang kapitalis. Menurut PKI, pengusaha nasional justru dirugikan oleh imperialisme dan modal asing monopoli. Oleh karena itu, pengusaha nasional dipandang sebagai bagian dari kekuatan yang perlu diajak bersatu dalam front nasional. Dalam program demokrasi rakyat, PKI menegaskan tidak berniat menghapus hak milik perseorangan perusahaan nasional. Sikap serupa juga diterapkan terhadap kaum tani sedang. Program agraria PKI bertujuan menghapus sistem tuan tanah besar dan membebaskan tenaga produktif pertanian untuk meningkatkan produksi dan mendorong industrialisasi nasional. PKI menolak tuduhan sebagai agen Moskow atau agen Republik Rakyat Tiongkok dan menegaskan kemandiriannya dalam menentukan kebijakan. PKI menyatakan keberpihakannya didasarkan pada prinsip pembelaan terhadap rakyat, demokrasi, sosialisme, dan perdamaian. Kesetiaan kepada partai dipandang sebagai bagian dari kesetiaan kepada tanah air dan kepentingan nasional. PKI menyatakan siap mendukung pemerintahan manapun yang menjalankan politik perdamaian dan membela kedaulatan nasional. Dalam pandangan internasional, PKI menilai bahwa pilihan utama dunia adalah antara perang atau perdamaian. PKI menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk aktif memperjuangkan perdamaian dunia dan menentang politik imperialis yang menyebabkan perang dan penderitaan rakyat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan isi buku kedua, yaitu karya Salim Hadji Said yang membahas peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 dalam kaitannya dengan demokrasi, khususnya dari perspektif konflik ideologi dan kekuasaan. Peristiwa G30S tahun 1965 merupakan salah satu titik balik paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa ini tidak dapat dipahami hanya sebagai aksi militer atau konspirasi sepihak, melainkan sebagai puncak dari konflik panjang yang berkembang dalam sistem demokrasi terpimpin. Melalui buku Gestapo 65, PKI Aidit, Soekarno, dan Soeharto, Salim Hadji Said menegaskan bahwa G30S merupakan hasil dari interaksi kompleks antara ideologi, kekuasaan, dan perbedaan tafsir mengenai demokrasi. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat tegang. Sistem demokrasi parlementer telah ditinggalkan dan digantikan oleh demokrasi terpimpin, yang menempatkan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan politik. Dalam sistem ini, demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai persaingan politik yang bebas dengan aturan hukum yang jelas, melainkan sebagai alat untuk mendorong mobilisasi revolusioner. Soekarno berusaha menjaga keseimbangan politik melalui konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun praktiknya, konsep ini justru memperdalam kecurigaan dan konflik di antara elit negara. Dalam teks tersebut, terdapat 3 kekuatan utama yang mendominasi panggung politik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi, Angkatan Darat sebagai anggota militer yang terorganisasi, dan Partai Komunis Indonesia sebagai partai massa terbesar. PKI mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan mengklaim diri sebagai wakil rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh dan tani. Sementara itu, Angkatan Darat memandang PKI sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan keutuhan negara. Salim Hadji Said menggambarkan posisi Soekarno sebagai posisi yang ambigu. Di satu sisi, Soekarno memberikan perlindungan politik dan memberikan ruang yang luas bagi PKI untuk berkembang. Namun, di sisi lain, Soekarno tidak secara eksplisit memerintah atau merencanakan
pembunuhan terhadap para jenderal. Meskipun demikian, melalui pidato-pidato revolusioner, pembelahan antara revolusioner dan kontra-revolusioner, serta pelemahan mekanisme hukum negara, Soekarno turut menciptakan iklim politik yang penuh dengan ketegangan. Dalam pandangan ini, kehendak revolusi seringkali ditempatkan di atas prinsip negara hukum. Bagi PKI, demokrasi tidak dipahami seperti demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu, persaingan politik, dan keberagaman pendapat. Demokrasi liberal justru dipandang sebagai demokrasi kaum borjuis karena dianggap hanya menguntungkan kelompok pemilik modal dan elit politik, sementara rakyat yang pekerja tetap berada pada posisi yang lemah. Oleh karena itu, PKI menilai bahwa sistem tersebut tidak benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. PKI menganut pandang Marxis-Lenis yang meyakini bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud apabila kekuasaan politik berada di tangan kelas pekerja atau proletariat. Dalam pandang ini, negara harus menjadi alat perjuangan rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial dan menghapus penindasan kelas. Demokrasi tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas bagi semua golongan, melainkan sebagai kekuasaan politik rakyat pekerja yang dibarengi dengan pembatasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menghambat, menentang, atau mengancam jalannya revolusi. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI meyakini bahwa kondisi objektif Indonesia telah matang menuju revolusi. Ia menilai bahwa Angkatan Darat, khususnya kelompok Dewan Jenderal, merupakan hambatan utama bagi kelanjutan revolusi nasional. Aidit percaya bahwa langkah revolusioner yang terbatas dan terkontrol dapat mengamankan posisi PKI sekaligus menyelamatkan revolusi. Namun perhitungan tersebut terbukti keliru. Peristiwa pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi gerakan tersebut. Operasi yang dijalankan tidak mampu menguasai pusat-pusat strategis negara, seperti sistem komunikasi nasional dan struktur komando militer. Pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat justru memicu reaksi keras dan mempercepat kehancuran PKI. Dalam konteks demokrasi, tindakan ini menunjukkan penggeseran dan perjuangan politik menuju penggunaan kekerasan sebagai alat perebutan kekuasaan. Salim Said juga memberikan perhatian khusus pada peran Soeharto. Soeharto digambarkan sebagai tokoh yang dengan cepat mengambil alih kendali Angkatan Darat. Setelah peristiwa tersebut, ia memanfaatkan situasi krisis untuk membangun legitimasi politik dan mengatasnamakan penyelamatan negara dan stabilitas nasional. Melalui penguasaan militer dan propaganda politik, Soeharto berhasil menyingkirkan PKI dan secara bertahap menggeser posisi Soekarno dari pusat kekuasaan. Pasca peristiwa G30S, Indonesia menyaksikan penempasan besar-besaran terhadap PKI dan para simpatisannya. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri eksistensi PKI sebagai kekuatan politik, tetapi juga menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru. Namun, dengan demikian, demokrasi yang dijanjikan oleh Orde Baru tidak sepenuhnya terwujud, karena kekuasaan militer tetap dominan kepada kebebasan politik rakyat dibatasi. Sebagai penutup, Salim Haji Said menegaskan bahwa peristiwa G30S 1965 bukanlah kemenangan demokrasi, melainkan pergantian satu bentuk kekuasaan otoriter dengan bentuk kekuasaan otoriter lainnya. Peristiwa ini merupakan hasil benturan ideologi, ambisi politik, dan perbedaan tafsir tentang demokrasi. Tragedi 1965 ini menjadi pelajaran penting bahwa tanpa pembatas kekuasaan, penegakan hukum, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi berpotensi berubah menjadi alat legitimasi kekerasan politik. Inti rangkuman sebelumnya yaitu secara keseluruhan buku ini menyampaikan bahwa peristiwa G30S merupakan tragedi politik nasional yang lahir dari kegagalan elit dalam mengelola konflik. Tidak ada satu tokoh atau kelompok yang sepenuhnya berdiri sendiri sebagai penyebab, melainkan rangkaian keputusan politik yang saling berkaitan dan akhirnya membawa Indonesia pada perubahan rezim yang besar.